Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi rahimin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua masih dalam keadaan orang-orang yang dalam naungan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, karena sangatlah mahal harganya nikmat iman dan Islam itu, sehingga kita termasuk kategori orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat di dalam naungan syafaatnya kelak. Hadirin jamaah Majelis Jas Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai dari kajian bulanan kita di kesempatan kali ini, marilah kita pertama-tama mengirimkan hadiah Fatihah kepada almarhumah Ibu Hajah Zakiyah Darajat, istri dari Abah Hajianto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhun min riyadil jannah, Allah berikan derajat yang tinggi di surga kelak, dan Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu Allahumma nawwir qabraha radha, Allahumma ij'al qabraha radhan min riyadil jannah wa la man wasalafu salihah bi kulli niyatin salihah jami'an syamilan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asradil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rabb. Baik, hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bab jamak dan qasar. Yang terakhir di pertemuan kita itu membahas tentang bab sampai bab qasar, ya, awal bab qasar itu baru selesai, ya. Maka saya ingin sedikit mengulang, ya, apa jamak itu, ya, supaya panjenengan tidak terlalu fokus dengan kitab. Paling tidak saya simpulkan, ya, dengan bahasa yang paling ringan, ya. Jamak artinya menggabungkan dua waktu sholat, ya. Duhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Kemudian jamak itu, ya, pakai ain, ya, jamak. Jamak itu, ya, ada dua macam. Apabila seseorang ingin memajukan sholatnya di waktu yang belum masuk waktunya, ya, maka disebut dengan jamak takdim, ya. Seseorang mau sholat asar di waktu duhur, berarti dia sholatnya jamak takdim. Sholat isya di waktu maghrib disebut juga dengan jamak takdim.
ya. Ini sudah pasangan nih Bapak, ya. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kemudian macam yang kedua, apabila seseorang ingin mengundur waktu sholatnya dengan alasan yang memang mendesak, yang akan kita sebutkan nanti, ya. Sudah kita sebutkan tapi akan kita ulangi nanti, ya. Mendesak dan membuat sholatnya itu diundur, berarti sholat zuhurnya di waktu asar disebut juga dengan apa? Jamak takhir. Sholat maghribnya di waktu isya disebut jamak takhir. Jadi dua pasang ini jenengan sudah sampun mengerti. Tinggal satu waktu sholat ini, ya, yaitu waktu sholat subuh. Sholat subuh ini jaraknya jauh sama sholat isya, jauh sama sholat zuhur. Mesake, apakah bisa dijamak sholat zuhur? Tidak mungkin bisa. Ya, ada kisah ini. Ketika di pondok dulu, ya ada teman lah, Fulan bin Fulan, tahajud jam 3, ya, tahajud jam 3, terus tidurnya posisi biasalah normal, posisi paling nikmat, ya apa? Kalau sholat Jumat ini kan posisi paling nikmat kan, sholat kan ada mantuk-mantuk gitu kan, enak memang sholat duduk itu apa, sholat duduk, nama tidur duduk. Ketika kita semua sudah sholat di masjid, balik, lah kok dilala kok teman kita ini Fulan bin Fulan ini masih dengan posisi yang kita bangunkan, loh, tidak ke masjid akhi. Oh iya, saya sudah jamak takdim sama tahajud. Masya Allah, terlalu soleh antum ini akhi, kesolehan, ya, terlampau soleh. Jadi dijamak takdim dengan tahajud, apakah bisa? Tidak mungkin bisa, ya. Maka dari itu, karena waktu sholat itu apa namanya sudah ada pasangan-pasangannya yang memang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya harus sesuai. Kemudian alasan seseorang menjamak sholat, menggabungkan sholat, itu ada dua macam, Bapak Ibu. Okay. Orang boleh menggabung, boleh jamak, itu ada dua. Jarak, ya, jaraknya, ya. Dulu namanya jarak seseorang boleh jamaknya boleh qashar itu dalam hitungan 3 farsakh. Nah, kalau bahasanya sekarang itu jamak itu harus atau boleh dilakukan apabila sudah melampaui 82 kilo. Sudah kita bahas di pertemuan terakhir, ya. Kemudian itu namanya jarak musafir. Orang yang disebut namanya musafir itu kalau sudah jaraknya lebih dari 82 kilo. Nah, kalau ada koncoin jenengan sih tak musafir di sini, ning di masuk musafir dari depan ke Giras, aku musafir, bukan. Kalau dalam bahasa Arab itu dhahaba, bepergian, ya. Jadi musafir itu harus melampaui jarak 82 kilo. Kemarin sudah kita bahas sampai alun-alun Lamongan berapa kilo bisa untuk jamak qashar. Bisa, qasharnya nggak bisa, jamaknya bisa. Karena alun-alun Lamongan itu kalau dihitung 40 kilo, ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian ke Tuban dan lain sebagainya, bisa dilihat di YouTube-nya MJI, ya, di YouTube-nya Batu Beling. Lalu kemudian itu kondisi yang pertama, seseorang tidak atau diperbolehkannya seseorang itu untuk musafir, ya, untuk seseorang itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya yaitu masafah. Yang kedua, alasan yang kedua adalah masyaqqah, ya. Masyaqqah, bukan masako, ya. Masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Masyaqqah adalah kondisi yang menyulitkan seseorang untuk sholat sekalipun tidak dalam perjalanan keluar kota. Contohnya, ada seseorang yang mungkin profesinya dokter, ya, dijadwalkan ada tindakan operasi dari jam 1 sampai jam 6, ya, maghrib. Bagaimana hukum sholatnya? Asarnya bakal hilang ini kalau si dokter operasi, otomatis dia diperbolehkan untuk jamak takdim. Sholat asarnya dilakukan di waktu sholat
duhur. Ya gak mungkin saya operasi belek apa lagi bedah jantung, Allahu Akbar, sisi tak sholat. Ini lebih utama nyawa manusia, ya. Jadi seseorang itu diutamakan, ya, diperbolehkan untuk menjamak apabila masyaqqah, ya, untuk kondisi yang menyulitkan. Nah, jadi ada ulama yang mengutamakan masyaqqah daripada masafah, ya. Ada yang ulama mengutamakan kesulitan seseorang itu untuk sholat daripada jarak, ya. Contoh sekarang zaman dulu itu kan kalau naik kendaraan naiknya apa? Unta, ya. Unta itu paling mentok biasanya 60 km, 70 km naik melaku. Iku nek wis ngebut, paling ngebut. Iku ya kalau sama lari, tapi kalau jalan santai unta itu 10 km sampai 20 km per jam. Jenengan bayang ke dewe, ya apa itu? Pelan sekali, ya. Jaraknya dari sini ke Madura ke Bangkalan kalau naik sepeda motor bisa 1 jam. Misal, atau ke Tanah Merah ke Galis, ya, atau ke Pasar Belega misalnya. Pokoknya jaraknya bisa dihitung 1 jam, 1,5 jam. Tapi dengan onta sampai Bangkalan saja itu bisa dihitung 1 hari. Contoh misalnya, coba sepeda motor 20 kilo sampean, kan nutuk kan. Nah, berarti bagaimana sholatnya meskipun jaraknya ini dekat? Nah, ada ulama yang mengatakan boleh ngambil pendapat yang masyaqqah tadi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, oh gak boleh, harus 82 kilo. Maka dari itu, pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Boleh milih perkataan ulama yang masafah yang diutamakan, atau masyaqqah yang diutamakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berhenti sampai bab qasar, ya. Nah, ini sekarang syurutul qasar, ya. Panjenengan bisa dilihat kitab Safinahnya. Syurutul qasar, ya, syarat salat yang bisa diqor. Qasar niku apa, Pak? Bu? Meringkas, memotong, ya. Jadi hasilnya harus genap. Orang yang mau meringkas salatnya, yang mau mengqasar salatnya, hasil ringkasannya itu harus genap. Berarti jumlah, kalau misalnya sholat duhurnya 4, ya kalau diringkas separuhnya berarti 2. Syaratnya harus genap dan syaratnya paling maksimal 2. Itu kata ulama. Berarti yang bisa diqasar hanya sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Maghrib apakah bisa? Pertama, maghrib tidak bisa karena dia jumlahnya tidak genap. Dan kalau dipaksakan, ya otomatis gak mungkin lah 1,5 rakaat, ya. Apalagi sholat subuh diringkas, wis mek loro, age sing turu, gondokan, ape disingkat. Aduh, manusia ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi Allah itu sudah sayang sama kita, ya. Lihat perjuangannya Nabi kita Muhammad SAW, dikasih sama Allah, diperintahkan untuk kita sholat 50 waktu. Tapi ketemu saudara Nabi Ibrahim, Nabi Musa, katanya beliau itu ngomong apa? Ya Muhammad, sesungguhnya sholat sehari semalam 50 waktu itu sulit, susah. Sudah kejadian di umatku dulu, aku sih gak sholat. Balik lagi ke Allah, minta kortingan, dikorting jadi 45 waktu sholat, 40 waktu sholat, hingga pada akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan diskon besar-besaran oleh Allah, yaitu ibadah sholat sehari semalam 5 waktu dengan pahala 50 waktu. Iku loh sayangnya Gusti Allah kali, ya. Jadi yang disayangkan sudah dipotong sedemikian pula kortingnya, tapi tidak dipotong pahalanya. Masihkah banyak orang yang tidak sholat pada saat ini? Masih, ya. Bal aktsaruhum la yashkurun, mereka tidak banyak bersyukur. Manusia ini Pak Bu, banyaknya berpikir, tidak banyak bersyukur, ya. Allah sudah mengatakan di firman-Nya, nanti umat akhir zaman itu pikirannya, lalapo sholat, lalapo gini, wong Gusti Allah tetap kasih rezeki kok, wong Gusti Allah wong sing syirik, orang yang bukan Islam tetap Allah kasih rezeki kok.
Lah apa awak dewe soro-soro sholat? Berpikir yang ekstrim, terus sampai-sampai ada golongan-golongan yang tidak percaya namanya Tuhan, apa ada? Ateis, ya, ada yang tidak percaya. Jadi akhirnya muncullah dari pikiran-pikiran ini muncullah hal-hal yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang kalau sudah syukur, Allah kasih janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan, tak tambahi sama Allah, pasti, ya. Tapi kalau kau kufur, kau tidak bersyukur, ingat adabku sangatlah pedih. Dan terus bagaimana orang-orang di luar sana, mereka belum atau tidak beragamakan Islam, Ustaz, tapi mereka kaya-kaya, motornya akeh, mobilnya akeh. Ingat Rasulullah SAW bersabda apa? Ad-dunya sijnul mu'min wal akhirah jannatul kafir. Ad-dunya sijnul wasijnul mu'min wal akhirah jannatul mu'min wasijnul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, ono larangan, ada yang dilarang sama Allah, ada yang disuruh sama Allah, ada yang diperintahkan, ya. Kemudian tapi nanti di akhirat kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, di akhirat adalah surganya orang mukmin, wong sing beriman niku surga ning akhirat, tapi menjadi penjara bagi orang-orang yang kufur, yang kafir, yang menduakan Allah, yang tidak percaya kepada Allah. A'udzubillahi min dzalik, ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, anak turunan kita, sehingga kita semua tergolong orang-orang ahli surga nantinya. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu, di kitab selanjutnya, fasal selanjutnya, faslun syurutul qasri sab'atun. Fasal syarat sholat qasar ada 7, yaitu yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain, ya, harus bepergian yang jauhnya itu 2 marhalah, ya. Nah, seperti tadi yang saya sudah katakan di awal, atau 3 farsakh, ya, itu sama dengan apa? 82 kilometer, ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Insya Allah kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo nanti bisa ditanyakan. Lalu kemudian yang kedua, syarat yang kedua qasar adalah wa ayyakuna mubahan, ya, wa ayyakuna mubahan, perjalanan yang dilakukan oleh fulan bin fulan tersebut adalah safar mubah, safar yang diperbolehkan, safar yang memang tujuannya itu tidak ada mudharat, tidak ada maksiat, tidak ada dosa, ya. Contohnya sekarang ada fulan bin fulan pengen pergi jalan-jalan bersama saudara, bersama anak istrinya keluar kota untuk menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena duit rezeki ngajak keluarganya jalan-jalan, niatnya untuk tamasya, jalan-jalan. Bagaimana hukumnya dia? Berpahala karena menyenangkan keluarganya, anak istrinya, ya. Apabila ada tujuan lagi keluar kota, tujuannya ingin bekerja, mencari nafkah, apa hukumnya? Menjadi wajib. Kalau gak dilakukan malah dapat dosa. Apabila dilakukan dapat pahala, kasih nafkah anak istrinya dengan cara yang halalan thayyibah. Ketiga, dia niatnya memang mau berangkat untuk bisnis haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dia memang sudah ada keinginan untuk melestarikan judi online, tapi harus berangkat ke Kamboja dhisik. Kok dapat 1 miliar, bela nih ke Kamboja, disekap, ditutup, ginjal loro hilang, wallahu a'lam, ya. Jadi dengan iming-iming sedikit bisa berangkat ke Vietnam sana atau kemana itu, ya. Oh, ya, datang dengan nama, pulang dengan kenangan, ya. Jadi perjalanannya dia itu sudah mendapatkan dosa, ya. Apabila ada niatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka itu sudah mendapatkan dosa dari awal. Kak ngentenin tutup di sini, dari langkah kakinya kayak itu dosa terus dosa.
ya. Niatnya untuk fanaudzubillahi min dzalik, untuk berzina, ya. Dari dia niat sampai dia misalnya lakukan, maka naudzubillahi min dzalik, semuanya dosa. Ya, safarnya itu tidak berpahala melainkan mendapatkan dosa atau hal-hal yang memang dianggap maksiat, ya. Wis mari niatan judi, niatan zina, niatan apa nyolong lah luar kota, tapi sholatnya tak jamak sih. Wah, itu sangat sampai nas, ya. Jadi wis niatan niat maling, niat maksiat, niat judi, niat zina, tapi sholat sih sholat, ya. Jenenge apa itu? MJ, sholat terus maksiat jos, ya. Jadi itu ya bagaimana caranya itu, ya, bagaimana hukumnya? Sampai sangaras wis untuk si sholatnya adik jamak mani kosor mani, waduh, ya. Jadi apakah dianggap sholatnya? Tidak, ya. Jadi itu hati-hati, ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi mencampur adukan hak yang batil itu tidak mungkin, ya. Jadi hal yang sudah memang hak dan batil, ya, itu kata Allah Ta'ala. Jadi apabila seseorang niatnya sudah tidak baik dari keluar rumahnya, ya, mesti isan gak sholat, ya, kayak apa jamak kosor dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Kemudian syarat jamak yang selanjutnya, yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasr, ya, dia mengetahui hukum kebolehan untuk sholatnya qasar, ya. Jadi dia ngerti qasar itu bagaimana hukumnya. Lah ini ilmu tidak mungkin diketahui oleh ChatGPT atau lewat Google. Makanya para ulama mengatakan al ilmu bitalaqqi ma'asy-syekh. Ilmu itu caranya harus ketemu dengan syekh, dengan guru. Tidak bisa dengan tuan Google atau tuan saat ini namanya apa? ChatGPT atau AI Gemini atau apa itu, ya. Jadi tidak bisa. Ilmu harus, ini ungkapan para ulama yang memang sudah tertulis di kitab al ilmu bitalaqqi ma'asy-syekh. Ilmu itu harus berjumpa, bertemu dengan syekh, dengan guru, ya. Kudu nih. Jadi kalau ilmunya hanya searching saja, ya wallahu a'lam, keberkahannya yang tidak ada. Para ulama berpendapat ilmu yang didapatkan dari hal-hal, memang ini kemajuan, tidak dipungkiri, kemajuan yang luar biasa. Akan tetapi kemajuan ini harus dibarengi dengan hal-hal yang memang sesuai dengan syariat atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba bisa paham sholat jamaah, ya, sholat qasar. Kadang gini Bapak Ibu, sering kami jumpa orang-orang yang di bandara, ya, mereka merasa aku musafir, jadi aku udah nggak ada beban untuk sholat, ya. Loh, kata siapa? Oh, kata guru saya. Siapa guru sampai ini? Lihat aja di ChatGPT. Oh, kan nggak bisa, ya. Kemudian ada lagi di kereta api, perjalanan dari kemarin sudah kita bahas, ya, perjalanan dari Semarang ke Surabaya atau dari Jakarta ke Surabaya, yang harusnya dia bisa sholat duhur dan asar di jamak di kereta, tiba-tiba dia gak sholat, meneng-menengan tuh, seakan pakai apa ya, dari kuping TWS, ya, headset, ya, udah pokoknya tidur santai ngelihat, seakan-akan bebas dari apa? Dari sholat. Tidak boleh, ya. Tetap diwajibkan seseorang itu sholat. Orang gak mampu sholat ngadeg diperintahkan apa? Sholat duduk. Yang tidak mampu sholat untuk duduk dipersenankan untuk tidur, terbaring. Gak iso berbaring, kedip-kedip, isyarat. Gak iso kedip-kedip, yo sholat karo imam, gak dibudine imaman sholat. Ya, sholatnya di depannya imam, ya, maka dia harus disolati, ya. Jadi ilmu ini wajib, ya, bagi kaum muslimin dan muslimat, tidak memandang umur, ya, tidak memandang umur, baik yang kecil maupun yang remaja ataupun yang sudah tua. Ayo kita dekati majelis-majelis ilmu supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang syarat keempat, wa antakuna
as-sholatu rubaiyatan. Sholat itu harus jumlahnya rubaiyah, 4 rakaat. Insyaallah dengan sampun dimengerti tadi ya. Kemudian yang keenam ya, wadawa musafari ila tamamiha ya. Perjalanan tersebut, perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang sholatnya dikosor itu harus terus menerus hingga sempurnanya waktu sholat. Maksudnya apa ini? Jadi Anda berniat mudik, ya ini contoh mudik lah yang pada umumnya kita lakukan pada tiap tahun ya. Sing saged mudik ya alhamdulillah, yang belum mudik mudah-mudahan tahun ini bisa kumpul keluarga, mudik dengan keluarga dalam keadaan sehat. Perjalanan mudik, Anda melakukan perjalanan ke Jayapura ya, ke Papua, naik kapal kan 7 hari 7 malam. Ada yang jodohnya Jayapura ya, naik kapal jauh sekali ya. Ini belum tuh orang kalau memang perjalanannya dia itu ya sebentar, contoh jenengan ke Semarang, nyampe Semarang tapi niatan tinggal di Semarang 2 minggu, apakah sholatnya jenengan itu dijamak kosor terus sampai 2 minggu? Tak boleh. Maksimal mentoknya 3 hari. Itu pun kalau tidak ada niat mukim, niat ninggali kota itu. Kalau jenengan sudah niati untuk tinggal di kota itu seminggu atau 15 hari, maka sholat jenengan seperti sholat orang mukim. Bagaimana sholatnya orang mukim? Ya normal, duhur 4, asarnya 4, maghribnya 3 ya. Berbeda kalau jenengan pergi keluar kota, tujuan saya ini mungkin 3 hari, mungkin 3 hari, ternyata kerjaan belum selesai, ditambah lagi saat dinomane. Apakah boleh di hari yang keempat jenengan jamak kosor? Boleh. Oh, 4 selesai, mungkin insya Allah besok dan tiket sudah di tangan. Apakah besok boleh nambah lagi? Boleh. Para ulama mengatakan apabila terundur waktu pulangnya itu diperbolehkan untuk sholatnya di jamak kosor, masih diperbolehkan. Tapi kalau niatannya memang dia sudah pengen mukim di tempat itu, mukimnya memang jangan jarak sebulan contohnya, maka dia sholatnya harus mengikuti orang mukim pada normalnya. Tapi kalau dia masih kemungkinan aku mau seminggu, kalau tidak seminggu ya kurang dari seminggu, maka jenengan batas maksimal sholatnya yaitu 4 hari 4 malam. Oke. Nah, kembali ke Jayapura tadi, orang di kapal seminggu, itu budal tok loh Pak. Jenengan coba ke Pelabuhan Merah, tiket Jayapura itu jarang-jarang ya. Promonya paling berapa itu? Ya, tiket Jayapura itu satu orang mungkin 1 juta, tapi seminggu, bayang loh, seminggu di atas lautan ke Jayapura naik kapal ya. Jadi bagaimana sholatnya Ustadz? Belum nyampe kerjanya, tapi saya masih ada di kapal nih 7 hari. Apakah saya sholatnya jamak dan kosor terus? Karena Anda belum nyampe. Nah ini wadawa musafat, Anda belum sampai ke tujuan Anda, maka diperbolehkan sholatnya lanjut los mesios minggu di atas kapal ya. Loh Ustaz, bagaimana nanti ini ada rencana dari pemerintah mau haji umroh boleh naik kapal sakwulan malah? Apakah sakwulan niku sholatnya jamak kosor? Ya monggo, gak apa-apa ya. Tapi apakah sanggup jenengan numpak kapal sakwulan? Itu kejadian sama almarhum abi saya dahulu tahun sekitar 60-an atau 50-an lah ya. Beliau cerita, beliau ketika berangkat ke Madinah, karena beliau dulu kuliah di Madinah ya, jalanan dulu pesawat masih jarang dan mahal sekali. Ini saya ingat sekali cerita dari beliau, ketika perjalanan di kapal ada yang meninggal dunia, dan kebetulan waktu itu belum ada istilah saat ini freezer untuk membekukan mayat ya, tidak ada. Bagaimana hukum? Bagaimana? Nanya ke saya, ya Pak Mustafa, ini orang yang meninggal, dan yang meninggal nggak satu Pak, beberapa orang, saya lupa jumlahnya. Bagaimana? Ya nggak tahu bi apa bi. Berarti kata beliau, almarhum abi saya mengatakan jenazah tersebut disolati, dikafani,
ya, dimandikan dulu, kemudian dikafani, disolati, dan kemudian dicemplungkan, ya. Hukumnya bagaimana seperti itu? Para ulama mengatakan kalau memang jarak dari lautan ke daratannya itu masih jauh, maka diperbolehkan untuk seperti itu. Terus cemplung no yo dibalang yo gak Pak, ya. Yo pelan-pelan, alon-alon nggih, ati rafia pelan-pelan dari pinggir dihanyutkan, ya. Ya, jadi itu adalah adab seseorang terhadap mayit, terhadap jenazah itu seperti itu. Ojo mentang-mentang wis gak ono umure cakarepe dhewe dibalang yo gak mungkin, ya. Disebutkan di kitab namanya Al-Irsyad, ya. Di kitab Al-Irsyad itu ada pembahasan tentang namanya babul jenazah, bab jenazah. Di situ disebutkan al-mayyitu kal hayyi. Al-mayyitu kal hayyi. Orang yang meninggal itu seperti orang hidup. Maksudnya bagaimana? Apabila dia jenazahnya masih ada, tolong perlakukan yang halus seperti Anda memperlakukannya dia hidup. Cuma mentang-mentang meninggal, sudah ada umur, dicubit. Sakit Pak, kalau dicubit itu sakit, ya. Apabila meninggal terus kasar, kita megangnya itu terlalu kasar, seakan-akan kita ngupiai, jangan. Terus kalau saya memang airnya yang agak hangat. Nah, orang kalau mandi agak dingin kan memang tidak kuat. Kan di kitab Al-Irsyad itu al-mayyitu kal hayyi. Jadi kita memperlakukan mayit itu harus sesuai dengan seorang yang hidup, ya. Maka itu adalah contoh bagaimana perjuangan orang-orang yang ingin melakukan ibadah, ya, haji ataupun umroh dengan menaiki kapal, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat qashar yang terakhir, wa alla yaktadiya bimutimma fi juz'i min sholatih. Tidak mengikuti dengan orang yang sholatnya tidak qashar dalam sebagian sholatnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Jenengan ojo moro-moro ndulit ngarepe jenengan, ya. Jenengan wis ngerti musafir di rest area, itu saya sudah sebutkan, mudah-mudahan jenengan masih ingat, ya. Tibae wong iki sholat 4 rakaat, jenengan niati qashar, niatnya 2, ya apa? Imame berdiri ke rakaat 3, jenengan tunggu, ya apa iki? Aku mau loro iki niati. Wis batalno wae. Gak iso, eman-eman, ya. Maka hati-hati kalau mau sholat qashar itu lihat-lihat kondisinya dulu. Imamnya ini qashar atau tidak. Ustadz, di rest area ini saya ketika masuk ke masjid ada imam yang di situ dan jamaahnya sudah standby. Nah, imamnya itu orang situ, Ustadz. Sholatnya tidak jamak. Sholatnya tidak qashar, maksudnya tidak 2, tapi sholatnya itu 4. Bagaimana hukumnya saya? Monggo jenengan ikuti aja dulu 4. Jenengan sholat asarnya mundur 2 rakaat, jangan goncoi sing liyane, ya. Jadi jenengan tetap dapat teman sholat berjamaah. Derajatnya orang sholat berjamaah itu apa Bapak Ibu? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, as-salatu bil jama'ati wa salatu munfaridi bisa be'ina wa ishrina darajah. Seseorang sholat sendiri dengan sholat berjamaah ialah pahalanya bedanya 27 derajat. Jenengan milih 1 juta apa 27 juta kira-kira? Dengar jenengan ada 1 juta sama 27 juta. Jenengan mau milih yang mana? Yo pasti sing 27, ya. Begitu juga dengan pahala kita. Nah, kemudian di bab selanjutnya, faslun, ini membahas tentang syarat sholat Jumat. Ini adalah sholat yang kita lakukan pada setiap minggunya, ya. Disebutkan faslun syurutul jum'ati sittatun, ya. Syurutul jum'ati sittatun. Syarat sholat Jumat ada 6, ya. Yaitu yang pertama, antakuna kulluha fi waqtid duhur. Harus sholat Jumatnya itu di waktu sholat duhur. Nah, ada Bapak Ibu orang, bukan orang ya, sebuah masjid lah, ya. Dia belum waktu adzan duhur tapi wis adzan disian.
sudah azan duluan. Waktu sholat duhur sekarang hari ini jam berapa? Jam 11.36 ya. 11.36 itu waktunya sholat duhur. Nah ini ketepaan hari Jumat, otomatis kan sholatnya sholat Jumat. 11.36 itu waktu masuk sholat. Nah tapi ini wis ada daerah sini, dia azannya jam 11.15, KCE seperempat jam. Iki wis adzan, Allahu Akbar, wong iki wis gopo kabeh, salat. Terus yang di dalam masjid orang-orangnya sudah sholat apa? Biasanya kalau habis adzan ada sholat apa? Sunnah qobliyah. Lah piye iki? Ya apa ini? Dia belum waktunya, waktu masuk duhurnya belum masuk, tapi dia sudah adzan dan orang-orang qobliyah duluan. Kemudian adzan yang keduanya jamnya jam 11.36 sesuai dengan waktu sholat duhur. Khotib baru naik 11.36. Ya apa hukumnya ini? Tidak sah hukum sholat sunnahnya dan berdosa takmirnya. Hati-hati. Kecuali kalau waktu sholatnya itu dilebihkan. Misalnya 11.36 waktu sholat duhurnya, kemudian dilebihkan jadi 11.45 misalnya, mengikuti masjid lain. Kalau Surabaya mayoritas kebanyakan Manguning misalnya 11.45, boleh atau tidak seperti itu? Boleh, nggak ada masalah, dilebihkan asalkan kesepakatan antara takmir dan para jamaah. 11.45 baru azan, tidak apa-apa, wong wis wayahe masuk ke waktu sholat. Yang tidak boleh itu belum masuk waktu sholat tapi sudah azan duluan. Ya, ini sering terjadi. Kemudian juga ibu-ibu di rumah, mbak-mbak, ibu-ibu, Ustadz, bagaimana hukumnya? Ini sudah pernah saya bahas. Bagaimana hukumnya kita yang di rumah sehingga Jumatan ini, kita sholat duhurnya habis sholat Jumatnya orang laki-laki di masjid atau setelah azan? Bagaimana hukumnya? Hukumnya yaitu setelah azan. Konten ini buyaran jamaah sholat Jumat baru sholat duhur, enggak, melainkan ialah tandanya yaitu dengan waktu sholat, waktu adzan duhur atau adzan Jumat. Syurutul Jum'ati sittatun, syaratnya Jumat ada 6, yaitu antakuna kulluha fi waktu zuhur, ya, harus dilakukan semuanya sholatnya dan khutbahnya di waktu duhur, ya. Kemudian kalau diundur, saya kebetulan jamak takhir hari Jumat, duhurnya saya taruh di asar. Apakah perlu waktu sholat Jumat di waktu asar? Tidak perlu, karena sholat Jumat itu derajatnya seperti apa? Sholat duhur, ya. Jadi jenengan kalau misalnya mau menjamak takhir, jadi dijamak, dimundurkan di waktu sholat asar, sholatnya niatnya itu sholat duhur, bukan niatnya sholat asar, bukan niatnya sholat duhur, ya. Bukan niatnya sholat Jumat, ya, maaf. Jadi di hari Jumat kalau Anda pengen mengundur waktunya, jadi Anda jangan mengundur dengan niat sholat Jumat, melainkan niatnya sholat duhur jamak takhir ma'al asr, ya. Kemudian wa an tuqama fi khittatil bilad, ya, harus didirikan dalam perbatasan desa. Maksudnya apa? Dengan dalam satu kecamatan, seandainya satu kecamatan itu ada manusianya lebih dari 10.000, maka jenengan tidak harus ada satu masjid, boleh satu masjid diadakan lagi, boleh satu masjid diadakan lagi. Yang terpenting jamaah sholat di masjid itu mencukupi, kalau di mazhab Syafi'i 40 jamaah. Yang miris, banyak sekarang orang bikin masjid, sak kampung ono masjid telu, Pak, sak perumahan masjidnya telu. Nah, akhirnya bingung, sholat Jumat kadang cuma isinya 15, isinya 25. Nah, ya apa soal? Karena ya itu dia tadi, tercover atau tertutupi oleh golongan-golongan A, B, C, D. Islam itu satu, Pak, ya. Kita ini sudah di dalam kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kalau seseorang pengen buat masjid berdekatan, itu hukumnya bisa diharamkan oleh para ulama. Maksudnya diharamkan bagaimana? Kalau
ada jamaahnya itu berdosa, ya. Tapi kalau misalnya di sebuah tempat disebutkan desa, di sebuah desa atau di sebuah kota, atau kalau kita di kota disebut sebuah kelurahan atau kecamatan, ya, wong ini gak cukup, orang ini nggak bisa di masjid ini nggak bisa menampung orang segini banyaknya, boleh ya dengan buka lagi, ya, bukan untuk saingan di masjid ini, bukan, tapi untuk mensiarkan di daerah-daerah yang lain, ya. Jadi misalnya Ustadz, bagaimana kalau memang di masjid ini di kampung saya nggak cukup untuk Jumat, ya namanya bukan masjidnya, kalau memang diwakafkan untuk namanya masjid, ya tetap pahalanya wakaf masjid. Tapi kalau tidak diadakan Jumatan pun tidak ada masalah. Oh, Jumatan ini ikut masjid jami, nggak apa-apa, meskipun masjidnya ada di sini contohnya, datang orang di sana masjidnya masih menampung, ya di sini tidak diadakan sholat Jumat pun tidak ada masalah, ya. Yang masalah itu kalau misalnya masjidnya banyak tapi tidak ada jamaah sholatnya, khususnya juga sholat Jumat, ya. Lalu kemudian syarat yang selanjutnya, syarat sholat Jumat ada 6. Yang ketiga, wa antusalli jama'atan, harus dilakukan secara berjamaah. Jadi jenengan kalau sholat jamaah itu boleh 2 orang tok, saya sama teman saya sudah termasuk jamaah. Iya betul, itu kalau sholat selain Jumat. Tapi kalau Jumat minimal jamaahnya harus 40 orang. Bagaimana Ustadz? Jumlah laki-lakinya 39, perempuan 1 ikut Jumatan, sah atau tidak? Nah, jawabannya tidak sah. Wajib laki-laki semua. Ustadz iki ngepres 40 orang Ustadz. Nah, wong siji iki turu Ustadz, gak ngrungokke khutbah. Nah, hati-hati yang tidur ketika khutbah. Bayangkan, ini pernah kejadian. Hati-hati yang misalnya memang hitung ini, takmirnya sudah CCTV di mana-mana kelihatan, hitung 40. Lah kok subhanallah siji turu gak ditangeni, jumlahnya 39. Kalau mengikuti dari mazhab Imam Syafi'i, hukum sholat Jumatnya tidak sah. Pakai mazhab Imam Syafi'i, ya. Berbeda kalau mazhab imam lain, contohnya Imam Maliki, ya. Imam Maliki itu minimal sholat Jumat paling 13 sampun sakit untuk sholat Jumat, boleh, maka itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya Syafi'i, hukumnya wajib 40 orang. Lalu yang keempat, wa an yakunu arba'ina harusan, ya, dzukuran balik, ya. Yang keempat, jamaah sholat Jumat harus berjumlah 40 orang, jumlahnya laki-laki, merdeka, balik, mukim di daerah tersebut. Alhamdulillah Ustadz, 40 orang ini semuanya merdeka, karena habis ini kita akan menuju ke 17 Agustus dan semuanya sudah punya bendera merah putih, tidak pakai yang bendera satunya misalnya. Wah, kalau kaitan nih, merdeka yang dimaksud ini bukan merdeka itu, bukan. Ya, merdeka yang dimaksud di sini ialah merdeka dari penjajahan. Alhamdulillah kita semua bisa terbebas dari penjajahan tanggal 17 Agustus tahun 45. Maka mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina juga segera merdeka dari jajahan Zionis, ya. Kemudian itu yang kami sudah sebutkan, harus 40 laki-laki dan balik, dan juga orangnya harus orang kampung situ, harus mukim. Kalau ada yang musafir juga tidak kehitung 40. Lalu wa alla tastabiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad, tidak didahului atau dibarengi sholat Jumat lain di dalam daerah yang sama. Nah ini yang saya maksud tadi, ialah kalau di daerah yang sama tapi jumlahnya masjid A kurang, cuma 20 orang jamaahnya, masjid B cuma 15, masjid C 20, masjid D, jadi berdekatan masjidnya, kape ngatakno Jumat pengen pahala luar biasa, maka susah, ya. Cukup satu. Makanya para ulama terdahulu, wabil khusus juga di negeri kita Indonesia ini, mereka setiap kota itu mesti ono masjid jami, ya kan?
Nek masjid jami ya masjid agung, ya kan, namanya beda-beda, ya kan. Nah, dulu semuanya berkumpul jadi satu, dan ciri khasnya kalau sudah ada masjid jami ada alun-alunnya. Itu loh, subhanallah, dakwahnya para ulama terdahulu, ya. Jadi satu titik sudah dimanapun, kecuali Surabaya ini di alun-alun masjid jami. Masjidnya masjid Ampel, ya ada sih, cuman bukan kayak kota-kota lain ya, yang ciri khas masih ada masjid dan alun-alun depannya. Jadi bagaimana Ustadz? Seandainya masjid jami itu sudah sampai meluber keluar sampai ke lapangan alun-alun dan lain sebagainya, masjid yang lain mau membuat, monggo, gak ada masalah, ya. Semoga difahami. Lalu yang terakhir, syarat sholat Jumat ialah wa an yataqaddamaha khutbatani, ya, wa an yataqaddama khutbatani, ya. Sebelum sholat Jumat itu harus membaca 2 khutbah. Jadi anggapannya khutbah 2 tadi oleh khotib, ya, itu sama dengan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sholat Jumat itu yang dilakukan adalah apa? Derajatnya 2 rakaat yang kedua terakhir sholat duhur. Sholat duhur kan 4 rakaat, 2-nya dianggap di khutbah tadi, 2-nya di sholat. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sampun, kira-kira cukup? Ibu-ibu yang bisa biasanya masalah yang lalu, ada yang tanya kemarin lewat ada yang tanya bagaimana Ustadz hukumnya kalau puasa, kemudian puasanya ini dia belum selesai qadaan puasa Ramadannya, apakah boleh puasa ikut puasa sunnah? Nah, disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Syekh Zakaria Ansari dan Sayyid Bakri, ya. Beliau mengatakan di kitab I'anatul Talibin boleh. So, orang mau puasa, pertemuan terakhir kita kan membahas masalah puasa Muharram, ya. Jadi boleh. Jenengan yang ibu-ibu, mbak-mbak, ya, kalau mau puasa sunnah diperbolehkan dapat puasa sunnah. Tapi lebih utama jenengan qadha dulu puasa Ramadan, ya. Dan ingat, yang masih utang puasa Ramadan, ayo dan cepat disahur, ya. Sekarang kita sudah di bulan Safar. Setelah Safar bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Subhanallah, waktu terus berjalan, usia terus bertambah, tinggal ibadah sing kita tambah, Bapak Ibu. Monggo, silakan, ada yang mau ditanyakan? Sampun? Cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan umur, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana, ighfir dhunub abaina wa ummahatina, ighfir dhunub jami' masyayikhina wa jami' dhawil huquqi alaina. Allahumma aftah lana futuhal arifin, faqihna fid din wa yu'allimun ta'wil. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ij'alna min ahli al-Qur'an al-Karim ya rabbal alamin.
ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina farrijil ikhwanana muslimina fi Falastin ya rabbal alamin ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina ya akramal akramin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Syaitan wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.